Selamat datang. Majelis GKJ Cimahi dengan penuh sukacita mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah secara online ataupun ibadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita mendapat berkat-Nya melalui ibadah ini. Pengumpulan persembahan kebaktian bisa dilakukan dengan cara transfer melalui Bank BRI, Unit Pasar Atas Cimahi, dengan nomor rekening 4120010179475334 atas nama Gereja Kristen Jawa Cimahi. Melalui ketua wilayah atau anggota majelis yang berada di masing-masing wilayah. Mohon perhatiannya. Minggu Advent, pada kebaktian hari ini, Minggu tanggal 28 November 2021, kita memasuki ibadah Minggu Advent yang pertama. Mohon perhatiannya. Panggilan beribadah. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama gereja di seluruh dunia pada hari ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Lilin pertama simbol pengharapan. Seperti sabda Nabi, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Roma 15 ayat 12 dan Yesaya 11 ayat 10. Minggu Advent 1 ini mengingatkan kita akan kedatangan Kristus Sang Penebus. Marilah kita menantikannya dengan penuh harap sambil mempersiapkan diri dalam pertobatan agar layak menyambut Dia. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Roma 15 ayat 13. Jemaat kami undang untuk memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 76 ayat 1. Kau yang lama dinantikan. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita kuduskan ibadah kita pada kesempatan saat ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Mari kita memuji nama Tuhan dari PKJ 6. Bersoraklah hai alam semesta. Pujian yang megah dan bumi pun penuh
perlindungan dosa. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga Kau anggap layak duduk di hadapan-Mu mengenakan sepatu? Bukankah kami ini tanah liat yang Engkau bentuk serupa dengan gambar-Mu? Terlalu mulia Engkau menempatkan kami di hadapan-Mu. Sementara kami tahu, beribu dosa pelanggaran kami membuat-Mu malu. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga Kau anggap layak duduk di hadapan-Mu mengenakan sepatu? Padahal kami tahu bahwa kami ini debu dan akan kembali menjadi debu. Maka jangan pandang sepatu kami ya Tuhan, sebab Engkau tahu di balik sepatu yang menutupi telapak kami ada banyak dosa yang telah kami jalani. Inilah pengakuan kami pribadi lepas pribadi atas dosa pelanggaran kami. Tuhan, tolonglah dan ampunilah kami. Mampukan kami agar hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat, kami undang untuk menyanyikan Kidung Jemaat 28 ayat 1 dan 2. Ya Yesus, tolonglah. Sabda kekuatan dari Tuhan. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Terimalah sabda kekuatan dari Tuhan yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 23 sampai 24. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Demikianlah sabda kekuatan dari Tuhan. Syukur pada Allah. Jemaat, mari kita menyanyikan kesanggupan dari NKB 3 ayat 1. Terpujilah Allah. Umat dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan untuk hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah untuk kasih penyertaan Tuhan
sehingga saat ini penuh dengan ungkapan syukur kami dapat memasuki minggu Advent pertama dan juga akhir di bulan November ini ya Tuhan. Semua adalah kasih berkat penyertaan-Mu saja, sehingga kami dapat melewati hari-hari pemberian-Mu. Meskipun berat dan sulit, akan tetapi kami dapat merasakan berkat penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami pun merasakan bahwa melalui doa yang kami haturkan di hadirat-Mu, kami dapat dan sanggup melewati hari-hari pemberian Tuhan. Jikalau sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu, biarlah sabda Tuhan memampukan kami untuk dapat selalu menyerahkan diri di hadapan-Mu ya Allah. Urapi hamba-Mu yang menyampaikannya, sehingga kami semua dapat memperoleh berkat dari Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Lukas pasal 21 ayat 25 sampai dengan 36. Lukas 21 ayat 25 sampai dengan 36. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, menghayatinya untuk memuliakan Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Maranatha. Amin, Maranatha. Amin, Maranatha. Terpuji namamu. Amin, Maranatha. Shalom ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya, tanpa terasa saat ini lilin pertama di minggu Advent itu sudah menyala. Tanggal 28 November, minggu terakhir di bulan November, sehingga lebih kurang 4 minggu lagi kita akan melewati tahun 2021 ini. Nah, kalau kalender gerejawi, hari ini merupakan awal di kalender gerejawi yang baru. Ya, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal yang menarik kalau kita lihat bersama, Advent dari bahasa Latin adventus, yaitu kedatangan. Ya, sehingga Advent itu bukan penantian, akan tetapi kedatangan. Namun bermakna penantian akan kedatangan Kristus kembali, parousia. Sekaligus persiapan menyambut Natal, yaitu pengenangan atau anamnesis akan kisah kelahiran Yesus. Sehingga dua peristiwa ini mengandung makna eskatologis yang intinya sama-sama mencerminkan kerinduan gereja
sebagai umat Allah akan kedatangan Kristus sebagai bagian penggenapan janji penyelamatan Allah atas manusia di tengah kehidupan dunia ini. Sehingga maknanya luar biasa dalam minggu-minggu Advent ini. Ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Kristus, terlebih dalam tema kita hari ini, merawat kehidupan dengan doa. Dari bacaan kita ada beberapa hal yang dapat kita lihat bersama. Pertama, saat Tuhan Yesus mengatakan akan datangnya hari Tuhan, kita dapat melihat tanda-tanda itu. Matahari dan bulan dan bintang dan bumi dan bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi. Ya, ini kenyataannya. Akan ada banyak hal yang berubah berbeda dalam rangka menanti, gitu ya, kedatangan Kristus, parousia tadi. Akan tetapi bagian yang pertama ini kalau kita lihat di dalam ayat 28. Apabila semua itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Nah, ini dia ibu bapak saudara yang kasih Kristus. Apa itu? Semua manusia memang menanti akan hadirnya kedatangan Allah. Yang kedua, gitu ya. Kedatangan anak manusia ini yang sudah dinanti. Yang tengah penantian itu, kedatangan itu banyak hal yang mencekam, yang mungkin membuat orang menjadi takut. Tidak hanya bencana, tidak hanya sakit penyakit, akan tetapi banyak pertikaian. Akan tetapi ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Kristus, ini hal yang menarik yang Tuhan Yesus sampaikan. Jikalau itu semua terjadi, silakan yang lain takut, silakan yang lain bisa khawatir, gentar, bahkan melarikan diri dari kenyataan akan kehadiran parousia tadi. Akan tetapi bagi kita sebagai orang percaya, apa yang Tuhan sampaikan di sini? Angkatlah mukamu. Wah, ini kan luar biasa. Bangkitlah dan angkatlah mukamu. Kita diajak untuk tidak merenung, termenung, bahkan takut. Meskipun itu memang membuat ketakutan di dalam kehidupan. Akan tetapi justru Tuhan memberikan semangat. Bangkitlah, angkat mukamu. Jangan menunduk. Akan tapi kita diajak untuk mengangkat, menengadahkan wajah kita. Berarti apa? Kita siap untuk menyambut hari Tuhan. Nah, ini dia ibu bapak. Akan tetapi yang menarik di bagian yang pertama ini, dalam rangka siap menyambut parousia tadi, hari Tuhan tadi, bukan berarti hanya sebatas bangkit berdiri dan juga angkat kepala, enggak. Ada persiapan di dalam diri kita. Bahwa kita yang jelas adalah meyakini, mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan tidak hanya itu, laku lampah kehidupan kita mencerminkan kehidupan bersama dengan Yesus. Ini yang pertama. Lalu bagian yang kedua. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ayat 33. Bagian yang kedua, dalam rangka tema kita, merawat kehidupan dengan doa. Apa itu? Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Inilah bukti nyata. Akan apa? Sabda Tuhan, firman Tuhan, ya dan amin, tidak lekang oleh waktu. Ya, memang langit dan bumi akan berlalu dalam kehidupan kita. Akan tapi firman Tuhan, perkataanku itu tidak akan berlalu. Perkataan apa? Janji akan kedatangannya. Janji akan penyertaannya di dalam kehidupan. Janji akan keselamatan yang kita terima olehnya. Dan bagian hari ini kita diajak untuk dapat mengingat kembali janji Allah tersebut. Buktinya apa? Kita dapat memasuki minggu pertama di bulan Advent ini. Ya, perkataan firman Tuhan tidak akan pernah berlalu sepanjang kehidupan kita. Sehingga ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam rangka ini semua bagian yang ketiga, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan seterusnya. Ya, ternyata di bagian yang ketiga dalam rangka merawat kehidupan dengan doa ini, kita diajak untuk berjaga-jaga. Eling lan waspodo. Ingat untuk kita tetap waspada, menjaga akan apa? Hari Tuhan, menjaga akan apa? Keselamatan yang sudah Tuhan berikan.
yang ternyata tidak hanya sebatas menjaga, akan tetapi bagaimana keselamatan itu terus dipancarkan. Sehingga apa? Ini yang menarik. Tuhan menghendaki semua manusia diselamatkan. Akan tetapi, bagaimana caranya? Tuhan memakai ibu bapak, saudara dan saya, agar orang-orang dapat merasakan, agar orang-orang di sekitar kita yang belum percaya akan Kristus Yesus, akan kehadirannya di tengah dunia ini, dapat dan mau percaya kepadanya, sehingga mereka pun dapat dirangkul, memperoleh keselamatan dari Allah. Ini semua dapat terwujud jikalau kita mau menjaga, merawat, dan membagikannya untuk kemuliaan nama Tuhan dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuangnya terang cahaya, itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemas dan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang dekat. Kasihnya besarlah tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak itu Dia bimbingku selalu. Ku tak cemas dan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang dekat. Pengakuan iman. Marilah kita bangkit berdiri dan bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kami persilakan untuk duduk. Mari kita bersatu dalam doa, masuk dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah, saat ini, pada saat kami memasuki minggu terakhir di bulan November, ada peristiwa iman yang luar biasa. Kami pun menghayati minggu ini menjadi minggu pertama, minggu Advent. Dan tidak hanya itu, minggu ini juga menjadi minggu pertama untuk kami mengawali kalender kehidupan gerejawi yang baru. Inilah bukti nyata akan kasih penyertaan Tuhan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi sepanjang tahun ini. Sehingga kami pun siap untuk dapat melewati tahun 2021 yang hanya tinggal 1 bulan ini atau 4 minggu akan kami lewati bersama. Dan kami pun Tuhan siapkan, Tuhan mampukan untuk dapat menjalani tahun 2022 dengan penuh hikmat dari Tuhan. Ya Tuhan, pada saat kami Tuhan siapkan, maka kami pun diajak untuk dapat terus bangkit berdiri dan menegadahkan wajah kami di hadirat-Mu. Kami diajak untuk selalu percaya dan mengimani. Meskipun banyak hal yang kami lalui dan liwati di tahun 2021 ini, goncangan kehidupan, bahkan mungkin iman kami pun tergoncang karena pandemi. Hal itu dapat terjadi karena hal-hal pribadi kami rasakan dan kami alami. Entah itu kaitan dengan masalah ekonomi, ataupun relasi kami, ataupun kami harus berpisah dengan orang-orang yang kami kasihi. Entah itu suami, istri, anak-anak, orang tua, rekan kerabat, sahabat kami ya Allah. Karena COVID-19 ini, mereka Tuhan panggil. Yang hal ini pun dapat mengguncang kehidupan kami dan iman kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa. Semua hal-hal yang begitu menakutkan dapat kami hadapi, kami liwati. Karena ada Tuhan yang selalu menyertai, mendampingi kami. Karena perkataan Tuhan tidaklah pernah berhenti. Dan perkataan Tuhan, firman Tuhan, abadi di dalam kehidupan. Bahkan selalu menghidupi kehidupan kami. Tuntun sertai kami ya Allah, dalam kami menapaki 1 bulan terakhir di tahun ini. Mampukan kami, biarlah Roh Kudus Tuhanlah yang selalu menopang, menguatkan. Sehingga kami berdoa untuk persekutuan kasih kami di GKJ Cimahi ini. Mampukan kami para majelis penatua diaken terus dapat menyatakan kemuliaan Tuhan dalam setiap kehidupan pelayanan kami. Komisi-komisi baik dari Adiuswo sampai dengan komisi anak, panitiaan kepanitiaan, selalu dapat penuh dengan sukacita mengemban tugas panggilan pelayananmu di GKJ Cimahi. Karena kami yakin Tuhan yang memampukan, menguatkan, bahkan di tengah-tengah perbedaan, bahkan di tengah-tengah banyaknya hal yang kami hadapi dalam kehidupan pribadi kami, dan juga dalam kehidupan bersama kami. Ada kuasa Tuhan, kasih Tuhan yang selalu dapat menyatukan kami. Dengarlah seruan doa kami. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Persembahan umat. Sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang penuh kasih, marilah kita memberikan yang terbaik bagi Dia di dalam persembahan. Sebagaimana tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 5. Sambil persembahan diedarkan, mari kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 146 ayat 1. Bawa persembahanmu. Bawa
Marilah kita bangkit berdiri. Kita haturkan persembahan ini di dalam doa. Bapa di dalam surga, dengan merendahkan hati kami menghadap tahta-Mu di dalam doa untuk mengaturkan persembahan kami ini, yang sungguh tidak sebanding dengan berkat-berkat yang Engkau berikan kepada kami setiap hari, tetapi kiranya Engkau berkenan menerimanya dan menguduskannya. Dan tuntunlah hamba-Mu yang mengelola persembahan ini dengan hikmat dari-Mu, sehingga dapat dipergunakan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ampuni untuk dosa yang terselip di hati kami dalam mengaturkan persembahan ini. Kami berterima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar bersama melalui hamba-Mu yang Kau utus, Bapak Pendeta Setiawan Hartanto. Kiranya akan seperti benih yang jatuh di tanah yang subur, tumbuh dan berkembang sehingga menguasai hidup kami. Kiranya berkat-Mu melimpah menyertai Bapak Pendeta Setiawan Hartanto dimanapun Engkau mengutusnya. Demikian Tuhan, doa ini kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap bangkit berdiri, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 425, berkumandang suara dari seberang. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah di dalam kehidupan ini, dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.